Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita pantau pada hari Selasa besok tanggal 29 Agustus tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini kita lihat chart dari pergerakan saham WIDI ya teman-teman ya. WIDI hari ini berhasil menguat 2,25% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Dia sempat ada di harga tertingginya yaitu di harga 193. Namun pada saat market close dia tutup di harga 182. Kalau kita perhatikan 193 ini merupakan area resistance untuk saham WIDI ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini WIDI sebelumnya memiliki gap down ya teman-teman ya. Dan gap tersebut sudah ditutup oleh saham WIDI teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham WIDI, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support MA5 dan MA20. Jadi nunggu dia koreksi teman-teman. Karena kalau misalkan dia besok gagal menembus area resistance di 193, maka WIDI akan koreksi. Dan kalau koreksi, dia berpotensi akan turun menguji area support di garis MA20 dan MA5. Oke, di area sini. Nah, kalau dia mantul, maka kita bisa entry beli target di 193 teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan besok dia berhasil ditutup di atas harga 193, maka WIDI berpeluang akan melanjutkan penguatannya kembali dan targetnya di area resistance di 218 hingga 224. Jadi saat ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Ataupun kalau misalkan teman-teman ingin entry saham WIDI, bisa manfaatkan momentum scalping dan targetnya di area harga 192 193. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk WIDI. Oke, di saham WIDI ini asing hari ini ada net buy. Untuk broker transaksi, jika kita perhatikan hari ini ada distribusi. Ini FZ yang melakukan distribusi di saham WIDI. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ACST. Oke, ACST. Oke, ACST hari ini berhasil menguat 4,83%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, hari ini MA200 berhasil ditembus ya teman-teman ya. Jadi ACST berhasil break dan close di atas garis MA200. MA200 ini merupakan area support yang mana area ini juga kita bisa manfaatkan untuk entry beli di area kisaran 150 hingga 152. Oke. Target kenaikannya di area resistance di harga 157 hingga 164 teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Saat ini ACST masih ada di area support. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk ACST. Oke, ACST asing hari ini ada net sell. Untuk broker transaksi, jika kita perhatikan di sini ada akumulasi. Ini ada CC dan YP yang mengakumulasi saham ACST di harga rata-rata 152 dan 153. Oke, mudah-mudahan ACST besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ACST ini masih berada di atas garis MA200 dan MA20, maka ACST masih berpeluang dia akan menguat. Resiko terjadi kalau misalkan ACST jebol dari garis MA20. Kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka besar kemungkinan ACST akan bergerak turun ya teman-teman ya. Dan tentunya ini akan menjadi lebih berisiko ya teman-teman ya kalau dia jebol dari garis MA20. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ADMR. Oke, ADMR ini cukup menarik. Hari ini dia berhasil menguat 5,8% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, area support terdekat saat ini ada di MA5 ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan MA5 ini area support yang cukup kuat. Beberapa kali dia menyentuh area MA5 namun dia cenderung tertahan teman-teman. Target kenaikan di area resistance MA200 di kisaran harga 1300. Ini target kenaikan dari saham ADMR. Oke, mudah-mudahan besok ADMR berhasil menunjukkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk ADMR. Oke, asing hari ini ada net buy dari tanggal 23 Agustus hingga hari ini tanggal 28. Asing terus melakukan akumulasi. Oke, untuk broker transaksi ini jelas sekali ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 6 broker yang mengakumulasi saham ADMR ini ada BB, KI, KZ, DX, AO, dan AK. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BPKP. Oke, dari sektor perbankan. Oke, BPKP hari ini berhasil break dan close di atas garis MA20. MA20 yang awalnya merupakan resisten saat ini berubah jadi support ya teman-teman ya. Target kenaikannya di area resistance di garis MA60 dan MA100 teman-teman. Oke, ini tentunya menarik. Jadi
teman-teman masih bisa manfaatkan entry beli di area MA20 di kisaran harga 98 hingga area harga 100 ya teman-teman ya. Oke. Risiko terjadi kalau misalkan BPKP ini gagal bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Karena kalau dia gagal bertahan di atas garis MA20, maka dia akan berpeluang dia akan turun. Dan tentunya ini akan menjadi lebih risiko kalau misalkan BPKP jebol garis MA20 teman-teman ya. Tren akan berubah menjadi downtrend kalau misalkan dia jebol garis MA20 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BPKP. Oke, BPKP hari ini asing ada net buy. Oke, dari tanggal 25 Agustus kemarin asing dia masuk ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi ini ada akumulasi. Ini broker CC yang mengakumulasi saham BPKP di harga rata-ratanya di 98 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan BPKP besok mampu bertahan di atas garis MA20 dan terus melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resistance MA60 dan MA100. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BTPS. Oke, BTPS hari ini berhasil menguat. Oke, dia menguat 3,26%. Kalau kita perhatikan penguatan harga dari saham BTPS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BTPS ini masih bertahan di atas garis MA20 dan MA5, maka BTPS akan berpeluang kembali menguat teman-teman ya. Risiko terjadi kalau misalnya dia jebol di garis MA20 teman-teman. Kalau misalnya dia jebol di garis MA20, maka BTPS akan bergerak turun ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya dia turun, tentunya dia akan menuju ke area support terdekat. Nah, di sini ada MA100. Oke. Kalau kita perhatikan candle pergerakan dari BTPS dan di sini juga kita lihat kenaikan harga saham BTPS juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, maka BTPS ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 2250 hingga 2350 teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham BTPS. Oke. Mudah-mudahan BTPS besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BTPS. Oke. BTPS asing hari ini ada net buy. Ini jumlahnya juga cukup banyak ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi. Oke, kalau kita lihat di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini top 2 broker teratas yang melakukan distribusi ini ada RF dan YU teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham BTPS ini masih berada di atas garis MA20 ini masih cukup menarik, masih bisa kita pantau dan teman-teman masih bisa entry play di area support MA20 di kisaran harga kisaran 2140 hingga 2190-an teman-teman. Target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 2320 hingga 2350. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Cleo. Oke, Cleo juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis MA20. Oke. MA20 saat ini merupakan area support untuk saham Cleo. Target kenaikannya di sini ada area resistance di harga 710 hingga 725 teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik. Saat ini Cleo masih ada di area support. Jadi di area ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli. Oke, tentunya tetap membatasi risiko ya teman-teman ya. Kalau misalnya dijebol dari garis MA20, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa tunggu atau dipantau di area seperti MA60 ini. Oke, target terdekat dari saham Cleo. Oke, di area sini 710 hingga 725. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Cleo. Oke, Cleo hari ini asing ada net buy. Untuk broker transaksi, jika kita perhatikan di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 5 broker teratas yang mengakumulasi saham Cleo ini ada AK, AT, YP, DR dan CC. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.